Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radioleh Rahman dengan NIM 11052230015 dari TB 4602. Di sini saya akan menjelaskan beberapa soal dari section 1, section 2 dan section 3. Dari section 1 nomor 1, section 2 nomor 3 dan section 3 nomor 4. Berikut penjelasannya. Oke, yang pertama section 1 nomor 1, di mana ini itu soalnya hitung R ekuivalen pada rangkaian berikut. Sini ada 3 rangkaian, 1, 2 dan 3. Nah, di sini itu kan kita tuh untuk nyari R tot itu ya harus diseriin dulu. Jadi yang paralelnya itu ada R2, R3 dan R4. Di mana di kita itu rumusnya itu 1 per RP sama dengan 1 per R2, 1 per R3, 1 per R4. Jadi di sini 1 per 6 ohm ditambah 1 per 3 ohm ditambah 1 per 2 ohm. Nah, selanjutnya itu kita hasilin ini disamain bawahnya. Jadi 1 per 6 ditambah 2 per 6 ditambah 3 per 6. Jadi 6 per 6 jadi sama dengan 1. Jadi rangkaian paralelnya itu sama dengan 1 ohm. Jadi R totnya itu R1 nya kan tadi 2 ohm. R paralelnya itu kan tadi 1 ohm. Jadi 2 tambah 1 sama dengan 3 ohm. Di sini juga sama, kita tuh nyari yang paralelnya dulu. Di sini dapatnya itu 1 per 3 ohm yang R4 ditambah 1 per 6 ohm yang R3. Jadi di sini dapat 3 per 6. Jadi hasil rangkaian paralel yang pertama itu ada 2 ohm. Nah, kita sekarang yang serinya dulu yang RS-nya itu. Jadi rumusnya itu RP ditambah R2. Nah, di sini itu kan tadi RP-nya itu 2 ohm ya di sini. Nah, ditambah 8 ohm jadi 10 ohm. Nah, selanjutnya itu kita totalin. Jadi sejajar kayak gini. Jadi R totalnya itu sama dengan 1 per RS ditambah 1 per R1 sama dengan 1 R1 itu kan 1 per 10. Tadi RS-nya itu keseluruhannya itu jadi 1 per 10 dijumlahin 2 per 10 sama dengan 5 ohm. Nah, selanjutnya yang rangkaian ketiga itu yang pertama itu kita ini nyari rangkaian paralel yang pertama dulu, di mana rangkaian pertamanya itu ada di R1 sama dengan R2. Di sini kita paralelin dulu. Hasilnya itu 1 per RP1 sama dengan 1 per 100. Nah, selanjutnya itu yang rangkaian ketiga itu kita itu nyari rangkaian paralel yang pertama dan kedua, dimana yang pertama itu di rumusnya itu ada di R1 sama R2. Jadi 1 per RP1 itu sama dengan 1 per 100 dikali ditambah 1 per 50 sama dengan 3 per 100. Hasilnya itu 33,33 ohm. Nah, selanjutnya untuk rangkaian paralel kedua yang belah sini yaitu ada R3 dan R4. Jadi hasilnya itu 1 per 75 ohm ditambah 1 per 25 ohm sama dengan 4 per 75 sama dengan 18,75 ohm. Nah, ditotalin aja RP1 ditambah RP2 atau rangkaian paralel 1 dan 2 ditambahin. Hasilnya 33,33 ohm ditambah 18,75 ohm sama dengan 52,08 ohm. Break. Selanjutnya ada section 2 nomor 3 yang soalnya itu pada rangkaian berikut hitung tegangan VA dengan metode mesh, superposisi dan Thevenin. Nah, di mana pertama kita pakai yang mesh dulu. Di sini kita lihat loopnya ke arah kanan, I1, I2 dan I3 didapatkan. Nah, untuk loop pertama itu kita didapatkan negatif 30 ditambah 20 I1 ditambah 40, ini berseberangan jadi I1 dikurangi I2 ditambah 10 sama dengan 0. Nah, persamaan 1 itu didapatkan 60 I1 dikurangi 40 I2 sama dengan 20. Nah, untuk loop yang I2 itu didapatkan itu negatif 10 ditambah 40 I2 dikurangi I1 terus dikurangi 5 ditambah 30 I2 terus ditambah 50 I1 dengan I3 dan dia dapatkan hasil 120 I2 dikurangi 40 I1 dikurangi 50 I3 sama dengan 15 untuk persamaan kedua ini. Nah, untuk loop ketiga yang I3 ini didapatkan 50 I3 dengan dikurangi I2 ditambah 10 I3 terus ditambah 20 sama dengan 0. Didapatkan persamaan 60 I3 dikurangi 50 I2 sama dengan negatif 20.
Nah, didapatkan setelah kita eliminasi dari I1 ke I2, I1 ke I3 dan disubstitusikan, didapatkan pada persamaan 1 itu I1 didapatkan 15/31 ampere, untuk I2 didapatkan 7/31 ampere, untuk I3 didapatkan negatif 9/62 ampere. Maka nilai yang ditanyakan pada VA-nya itu VA-nya itu sama dengan I2 dikurangi I3 dikali 50. I2 dikurangi I3 itu tadi 7/31 dikurangi minus 9/62 dikali 50 sama dengan 575/31 volt. Kita dibagi bagi 18,55 volt. Selanjutnya kita menggunakan rumus Thevenin, di mana kita mendapatkan perputaran antara titik A dan B. Di sini itu rumusnya VTH dikurangi 5/30 ditambah VTH dikurangi 20/10 sama dengan 0. VTH dikurangi 5/3 VTH dikurangi 60 sama dengan 0. Jadi di sini jumlah VTH-nya 4, VTH ditambah negatif 5, negatif 60 pindah posisi dari 65, VTH sama dengan 16,25 volt. Nah, di sini rangkaian rangkaian selanjutnya. Di sini dapatkan rangkaian paralelnya itu 20 bergaris sama dengan 4/3 ohm. RTH-nya sama dengan RP ditambah 30 ditambah 40 sama dengan 124/3. Di sini dihasilkan 41,3 ohm. Nah, di sini ada rangkaian pengganti, di mana rangkaian penggantinya itu dapatkan untuk resistor yang pertama itu 124/3 ohm, terus ada 50 ohm, dan di sini ada intinya 16,25 volt. Nah, ini itu hasil dari I-nya itu sama dengan 16,25/124/3 ditambah 50 sama dengan 39/274 ampere dan dihasilkan 0,14 ampere. Nah, VA-nya itu rumusnya itu I kali 50 sama dengan 0,14 dikali 50 sama dengan 7 volt. Nah, selanjutnya ada rumus superposisi. Ada beberapa keadaan. Yang keadaan pertama itu 5 volt pada kondisi on, dan 10 volt, 20 volt, 30 volt pada kondisi off, di mana kita tinjau VA satunya itu sama dengan VA1 dikurangi 5/30 ditambah VA1/50 ditambah VA1/10 sama dengan 0. Dihasilin 5 VA1 dikurangi 25 ditambah 3 VA1 ditambah 15 VA1 sama dengan 0, dan dihasilkan di jumlah 23 VA1 sama dengan 25, VA1 sama dengan 25/23 volt. Nah, untuk keadaan kedua, di mana 30 volt pada kondisi on dan 5 volt, 10 volt dan 20 volt pada kondisi off, di mana kita tinjau dari VA2-nya. Jadi VA2 dikali VB/30 ditambah VA2/10 ditambah VA2/50 sama dengan 0. Di sini dijumlahin 5 VA2 dikurangi 5 VB ditambah 15 VA2 dan ditambah 3A2 sama dengan 0. Ini dijumlah 15 VA2 dan 3 VA2 sama dengan 20. 3 VA2 sama dengan 5 VB pindah tempat jadi 5 VB positif. VB sama dengan 23 per 5 VA2. Nah, selanjutnya itu kita lanjutkan dengan ditinjaunya VB dari hasil di atas. Jadi VB dikurangi 30/20 ditambah VB/40 ditambah VB kurangi VA2/30 sama dengan 0. 6 VB dikurangi 180 ditambah 3 VB tambah 4 VB dikurangi 4 VA2 sama dengan 0. Di sini kita jumlah 13 VB dikurangi 4 VA2 sama dengan 180. 13 VB-nya tadi hasilnya 23/5, jadi 13 kurang tutup dikali 23/5 VA2 dikurangi VA2 sama dengan 180. Di sini VA2-nya sama dengan 100/31 volt. Nah, selanjutnya ada pada keadaan 3, di mana pada keadaan 3 ini 10 volt pada kondisi on,
5 volt, 20 volt, dan 30 volt pada kondisi off, di mana VA ini tuh ditinjau dari VA3, di mana VA3 dikurangi VB per 30 ditambah VA3 per 50 ditambah VA3 per 10 sama dengan 0. Jadi 5 VA3 dikurang 5 VB sama dengan 3 VA3 ditambah 15 VA3 sama dengan 0. Ini jumlah VA3 nya J23 VA3 sama dengan 5 VB. VB nya itu sama dengan 23 per 5 VA3. Nah lanjut ditinjau dari VB nya lagi yang sini, VB dikurangi 10 per 40 ditambah VB kurangi 4 VA3 per 30 ditambah VB per 20 sama dengan 0. 3 VB dikurangi 30 ditambah 4 VB dikurangi 4 VA3 ditambah 6 VB sama dengan 0. Itu dijumlah VB nya hasilnya 13 VB dikurangi VA3 nya jumlah jadi 4 negatif 4 VA3 sama dengan 30. Nah dihasilkan VB nya tadi masukin, yang hasil dari ini 13 dikali 23 per 5 VA3 dikurangi 4 VA3 sama dengan 30. VA3 hasilnya itu sama dengan 50 per 93 volt. Nah lanjut pada keadaan keempat, dimana 20 volt pada kondisi on, 5 volt, 10 volt, 30 volt pada kondisi off, itu dilakukan tinjau VB. VB nya itu sama dengan VB per 20 ditambah VB dikurangi VA4 per 30 ditambah VB per 40 sama dengan 0. Jadi 6 VB ditambah 4 VB dikurangi 4 VA4 ditambah 3 VB sama dengan 0. Di jumlah 13 VB sama dengan 4 VA4. VB sama dengan 13 per 4 VA4. Nah lanjut ditinjau dari VA4 nya itu, jadi VA4 nya itu dikurangi 20 per 10 tambah VA4 dikurangi VB per 30 ditambah VA4 per 50 sama dengan 0. Dijumlah hasilnya 15 VAB dikurangi 300 ditambah 5 VA4 dikurang 5 VB ditambah 3 VA4 hasilnya itu sama dengan 300. Nah habis itu 23 VA4 itu dikurangi 5 VB nya tadi masukin dari 13 per 4, jadi 5 dikali 13 per 4 VA4 sama dengan 30. VA4 nya jadi hasilnya 1300 per 93 volt. Nah sehingga totalnya itu dari delta V nya itu sama dengan VA1 ditambah VA2 ditambah VA3 ditambah VA4 sama dengan hasilnya itu 13.425 per 713 volt. Dihasilkan 18,83 volt. Lanjut section 3 nomor 4, diketahui V sama dengan 200 lebih kecil dari 0 derajat, hitung I1 dan I2. Nah ini rangkaiannya, pertama kita menggunakan hukum Mesh, dimana kita mencari loopsnya. Yang pertama itu adalah loop 1, dimana di sini negatif 200 V nya itu, yang ini V nya negatif 200 lebih kecil dari 0 derajat ditambah 10 I1 ohm ditambah 10 kok nggak ditulis sih. Lanjut untuk section 3 nomor 4, soalnya itu diketahui V sama dengan 200 lebih kecil dari 0 derajat, hitung I1 dan I2. Di sini itu digunakan hukum Mesh, di mana loop 1 itu didapatkan V nya tadi 200 dikurangi 0 derajat ditambah 10 ohm atau 10, ini kan di daerah I1, 10 I1 ditambah 10 I1 dikurangi 10 I2 sama dengan 0. Dihasilkan 20 I1 dikurangi 10 I2 sama dengan 200 lebih kecil dari 0 derajat. Hasilnya itu I1 sama dengan 200 tambah 10 I1 per 20. Ini untuk persamaan pertama. Nah untuk persamaan loop kedua itu yang dapatkan 10 I2 dikurangi 10 I1 terus ditambah 10 I2 ditambah J 10 I2 sama dengan 0. Didapatkan hasil negatif 10 I1 ditambah 20 I2 ditambah J 10 I2 sama dengan 0. Ini untuk persamaan kedua. Nah dia lakukan substitusi 1 ke 2, didapatkan 10 I1 ditambah 20 I2 ditambah J 10 I2 sama dengan 0. Di sini masukin untuk I1 nya itu tadi persamaan satunya itu 10 negatif 10, masukkan 200 ditambah 10 I2 per 20 ditambah 10 I2 ditambah J 10 I2 sama dengan 0.
dapat hasilnya negatif 100 tambah I5 I2 ditambah 20 I2 ditambah J 10 I2 sama dengan 0. Nah, dapat hasil lagi di sini, hasilnya itu seperti ini, dan dihasilkan I2 itu sama dengan 100 per 25 ditambah J 10, I2 sama dengan 100 per 5 akar 29 lebih kecil dari 21 derajat. Hasilnya I2 itu sama dengan 3,71 lebih kecil dari negatif 21 derajat ampere. Nah, selanjutnya substitusiin dari yang hasil I2 ke persamaan kedua, didapatkan hasil I1 sama dengan 200 ditambah 10 I2 per 20, 200 tambah 10, masukin I2 nya yang tadi yang ini sama dengan 3,71 lebih kecil dari negatif 21 derajat per 20, didapatkan hasil 200 ditambah ini dulu 10 dikali 3,71, jadi 200 tambah 37,1 lebih kecil dari negatif 21 derajat per 20, didapatkan hasil selanjutnya itu dilakukan penyederhanaan 200 tambah 34,503 dikurangi J 12 kurangi 985 per 20, hasilnya 11,725 ampere, sehingga I itu didapatkan pada I1 dan I2 itu untuk I1 sendiri 11,74 lebih kecil dari 3 derajat ampere, I2 adalah 3,71 lebih kecil dari negatif 21 derajat ampere. Sekian pembahasan dari saya, mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.